Dengar juga bahwa negeri ini butuh patriot, ya, negeri ini butuh Wonder Woman, negeri ini butuh superheroes. Nah, tema yang akan kita bicarakan sore hari ini masih terkait dengan tema yang minggu lalu, yaitu agama dan sains pada era Big Data. Ya. Oke, siapa yang punya iPhone di antara kalian? Ya, mengapa pilih iPhone? Ya. Lalu saya merasa ada kesenjangan sosial. Ya. Apa yang menarik dari iPhone? Kameranya. Oh, kameranya. Kameranya gimana? Bagus ya. Oke, kameranya bagus. Apalagi? Penyimpanannya kalau dikatakan cukup besar. Penyimpanannya cukup besar. Ya. Tempat kamu berapa gigabyte? 256 ya. Oke. Boleh pegang sebentar nggak iPhone-nya? Ya? Boleh saya bawa pulang? Nah, teman-teman, kalau kalian punya iPhone, ya, kebetulan saya pernah kuliah nggak jauh dari tempat di mana iPhone ini diciptakan, ya. Ini di Silicon Valley, tentu kampus saya itu ada di Silicon Valley, ya. Adalah tidak sekedar bahwa kita gaya kalau pakai iPhone, karena waktu iPhone ini diciptakan sebenarnya Steve Jobs itu pengen bahwa kalian semuanya itu punya iPhone, ya. Sayangnya tidak terjadi karena ternyata iPhone lebih mahal daripada yang kita kira, ya. Kalau kalian memiliki iPhone, sebenarnya kalian termasuk golongan orang yang mengubah dunia dengan teknologi yang ada di tangan kalian. Saya pernah punya iPhone juga, ya, meskipun di Indonesia kayaknya saya putus hubungan dengan iPhone, ya, agak kemahalan, ya, buat saya. Tapi pakai produk Apple itu pernah menjadi bagian hidup saya, ya, pakai iPad, lalu waktu itu pernah, ya, mungkin generasi awal saya dengan produk Apple itu dengan iPod, ya. Pernah juga beli, ya, earphone, ya, yang satu produk dengan Apple. Maka mari kita masuk dalam dunia Apple. Silahkan kalian mengenali hal apa saja yang dari Apple yang muncul di dalam video pendek ini. Hampir semua dari video ini adalah tentang Apple. 亏你想不出来，哪有妈这么干的？妈妈，这份下来了。好，好的，宝贝，妈妈跟你说，你到车里去，老婆去。今天去哪儿？今天哪里人多就去哪里，好不好？看见火车站好多人。出发。出发。 Ya, langsung kelihatan kameranya seperti rekan kita bekerja sharing. Dan ini juga untuk kameranya, ya.
因为我带着我的女儿呢，所以只能说3个车。带着孩子开出租车，带着孩子开出租，亏想得出来，哪有妈这么干的？你们俩将来怎么过呀？我开车带着孩子有什么不错的？想走是吗？行，有人就别回来找我玩，我是想让你们让我过一样的日子。你在这个里面可以看到你想看的世界了吧？是谁在叫他？多多，为什么来叫他？啊，不好意思啊，她是我的女儿。啊，你要去哪啊？去解放碑。解放碑啊。女儿再见了。爸爸再见。哎，你孩子忘在这了。关键人是你的啦。妈妈，想让我要做成车。好啊，你想做什么样的菜？饺子呗，我想做恐龙饺子、仙女饺子、巧克力馅的饺子，我要做那么多的饺子。好，妈妈，你喜欢吃什么馅的饺子？妈妈喜欢吃韭菜鸡蛋馅的饺子，可是现在很久都没有吃了。妈也没什么可求的，只要你能够找到好人家，比妈过得好就知足了。听到没？那有什么用啊，奶奶？这都什么年代了，我以后才不需要靠别人呢。你懂得啥呀？你书读那么多有什么用啊？哎，穿着吃饭。妈妈，你想吃饺子，我给你做。好的，宝宝给妈妈做。妈妈，今天好像要下雨了。那我呢，现在就去工作。今天过年，我们就早点回来睡觉，好吗？好的。妈妈累了，我们回去吧。可是还在下大大的雨呀。你要去哪儿啊？这么晚了，你要去哪儿？找人，我包的饺子，每年去找他们，不找我的罪。
在接待所。Teknologi itu buat banyak hal besar dalam hidup kita. Silahkan kalian temukan salah satu gawe yang ada di tangan kalian atau ada di tas kalian atau sedang kalian kenakan salah satunya ya. Dan saya akan tanya pada kalian apa yang telah dilakukan gawe itu untuk hidup kalian. Apa yang telah gawe itu lakukan terhadap hidup kalian? Tentu tidak harus iPhone ya. Ini Redmi Note 10 Pro ya. Dia punya banyak hal yang telah dia lakukan dalam hidup saya. Oke, temukan salah satu gawe yang sekarang ini sedang kalian pakai ya, sehari-hari kalian gunakan. Apa yang telah dia buat untuk hidupmu sekarang ini ya. Misalnya ya, saya nanti harus cek kalau terhadap speaker aja saya perhatian, apalagi pada orang ya. Oke, mari kita mulai. Yuk. Gawe apa yang paling sekarang ini paling penting dalam hidupmu? Oke, apa yang dia telah buat untuk hidupmu? Oke, dia telah membantu saya sehingga hidup saya menjadi jauh lebih simpel daripada kalau saya nggak punya barang ini ya. Cowok rumit tapi gawe ini simpel. Yuk, lanjut. HP ya. Bisa menghibur saya saat saya bosan dan sulit, jadi dari ibu diri dengan teman-teman. Terus yang kedua juga saya jauh dari orang tua, mungkin salah satu fungsi yang seperti kasih orang tua. Ya, HP ini mendekatkan yang jauh. Yuk, lanjut. Iya, mencari cowok juga bisa loh. Mencari suami juga bisa loh lewat HP ini ya. Yuk, lanjut. Ya, membantu saya untuk berkomunikasi ya. Sehingga bahkan ketika dia jauh saya masih bisa berkomunikasi ya lewat HP ini. Yuk. Belanja online yang mudah, transaksi keuangan mudah lewat HP. Oke ya, semua transaksi dalam HP yang sama. Untuk hampir semua hidup kita itu sangat dibantu oleh HP ini. Yuk. Membantu tugas kuliah. Membantu tugas kuliah ya, ChatGPT. Iya. Ini Romo. Oke, yuk apa lagi? Oke, hidup saya menjadi jauh lebih mudah karena kehadiran gawe. Yuk, apa lagi? Mendekatkan yang jauh ya. Menjauhkan yang dekat? Oh enggak. Oke, teman-teman, apa yang akan terjadi
kalau Apple ini tidak pernah ada dalam hidup kita? Orang tua mbaknya mungkin lebih happy ya. Dan kita diundang untuk pikir tentang itu, bahwa majalah Time atau koran Time itu tidak akan pernah terbit ya setiap minggu, termasuk minggu depan. Dan sekitar 70% koran di Amerika tidak akan bisa terbit besok. Kira-kira 60% dari anak-anak tidak akan punya komputer karena mereka adalah pengguna dari Apple. 64% dari guru tidak akan pernah juga punya komputer. Dan lebih dari setengah dari website yang dikreasi dengan Mac tidak pernah akan ada. Jadi kehadiran Apple ini sesuatu yang gigantic ya, sesuatu yang raksasa, yang kita nggak bisa membayangkan dunia tanpa Apple itu bagaimana. Bahkan saya lihat dengan Redmi Note 10 Pro saya aja ya, wah bagaimana ya dunia ya tanpa Redmi Note 10 Pro. Atau nanti juga di gawe kalian. Oke, mari kita lanjut dengan pertanyaan yang baru. Ini tentang brand. Sebutkan salah satu brand yang menurut kamu besar. Ya. Yang sudah disebut jangan disebut lagi ya. Brand apapun, produk apapun. Ya. Dan kita menjadi fanatik atasnya ya. Request cut in Paja ya, beristirahatlah dalam damai Barcelona pagi hari ini. Ya ternyata kalah sama Inter ya. Sudah mau sombong terhadap Madrid tapi kok ya kalah juga ya. Nah itu juga brand ya. Saya masih ingat ketika saya ke Spanyol beberapa tahun yang lalu ya. Saya nggak terlalu pengen ke Barcelona. Saya pengennya ke Madrid ya. Sesuatu yang Barcelona itu kotanya nggak terlalu bersih, agak kotor ya dibandingkan dengan Madrid. Madrid jauh lebih bersih. Mungkin beberapa dari teman saya itu sebagai fans Barcelona, dia bilang apa sih yang istimewa dari Madrid? Kalau di Barcelona itu pemain sebelum masuk ke lapangan itu biasanya ke kapel karena ada kapelnya. Ya, dan saya memotret juga. Kapan-kapan saya share lah foto-fotonya ya. Tapi di Madrid nggak ada. Karena pemain Madrid menemukan kapel itu tidak di luar lapangan tapi di dalam lapangan. Maka tidak perlu kita bangun kapel di samping stadion. Ya. Oke, yuk. Brand apa yang besar yang mungkin kamu kenakan sekarang? Ya, kamu. Casio. Sefanatik apa kamu dengan Casio? Oh, ayah kamu. Jadi ayah kamu a big fan of Casio ya. Sehingga misalnya Casio itu bahkan punya brand baju, saya kira bapaknya akan beli ya. Brand Casio ya. Yuk lanjut. Krokodil. Biasanya cowok loh krokodil ya. Buaya. Kamu kapan mulai jatuh cinta dengan krokodil?
saya dapat rekomendasi dari bapak saya. Bapak saya itu a big fan of crocodile. Maka saya sebagai anaknya juga ikutan ya. Bapak saya kerja di bank di BRI, dan pada masa itu ya, mengenakan sesuatu atau memakai sesuatu yang bapak saya kenakan itu kayaknya kebanggaan banget ya. Sekarang ini mungkin tidak se-famous beberapa dekade yang lalu, tapi saya masih ingat ketika SD, saya tuh kalau sisiran nunggu bapak saya sisiran. Karena itu adalah momen ya, dimana bapak saya itu membuka minyak rambut ya. Dulu mereknya sangat terkenal ya, tidak semua orang pakai, yaitu Breeze. Pokoknya sekarang itu seperti pomade yang kalau kita pakai itu ya, kita nggak perlu sisiran lagi dalam sehari ya. Keras. Iya, keras dan iya, kita pegang rambut kita tuh bangga sekali ya, seolah-olah ini adalah mahkota paling mahal di seluruh dunia ya. Klimis ya. Dan kemudian sudah pakai Breeze, dan kemudian kita sama-sama buka baju ya, dan kemudian mengoleskan Rexona ya. Wah, itu kayak jadi orang paling cakep di kampung. Oke, yuk apa? Hush Puppies ya. Saya punya dibeliin orang sih, nggak beli sendiri ya. Tapi saya jadi tahu bahwa apa yang menarik dari Hush Puppies kalau boleh tahu? Lagunya tuh lucu, terus kayak baju kan ada baju sama sepatu konsepnya, bajunya tuh juga bahannya enak, sepatu juga sama dia keras banget, kan biasanya kalau sesuatu kan biasa keras dan lain-lain, kalau ini emang jadi suka aja. Oke ya, Hush Puppies saya punya tas ya, belum pernah saya pakai, tapi gelarnya empuk juga ya, seperti deskripsi kami. Yuk, Mas Fion, wah ini pecinta produk Indonesia ya. Apa yang membuat Mas Fion ini sesuatu yang mengesan untuk hidup kamu? Tahan banting. Oke ya, tahan banting, kuat ya. Yuk, Sarah ya. Waktu saya di Spanyol tuh saya ke tokonya ya, dan beli, meskipun cuma beli satu aja ya. Kayaknya masih di tas saya, jarang saya pakai. Sarah Spanyol tapi produknya dari Portugal. Apa yang menarik dari Sarah? Iya, apa yang menarik dari bajunya Sarah? Oke ya, update. Oke, fashionable ya, tidak hanya sekedar baru tapi fashionable ya. Jadi stylish gitu. Jadi kalau orang mengenakan atau memakai produk Apple itu diharapkan bahwa dia adalah seseorang yang berpikir out of the box ya. Jadi bukan orang-orang yang berpikir inside the box ya, tapi orang bisa berpikir outside the box. Yang saya juga suka dari Steve Jobs ini adalah salah satu nasihat dia di dalam hidup, bahwa hidup kita ini seperti serangkaian titik. Kalau kita lagi menjalaninya satu titik dengan satu titik yang lain itu sepertinya nggak terkoneksi. Tetapi kalau kamu sudah pada titik terakhir dan kamu melihat titik-titik yang sebelumnya sudah kamu lalui dalam hidupmu, ternyata mereka terhubung satu sama lain. Dan hidup manusia itu sesimpel ini ya teman-teman, yaitu connecting the dots. Hidup kita itu sesimpel bisa menemukan bahwa satu titik dengan titik yang lain, dengan titik yang lain, dengan titik yang lain itu ternyata terkoneksi.
Oke, sekarang pertanyaannya simpel. Temukanlah koneksi antara dua pengalaman dalam hidupmu yang kalau saya sepintas itu nggak terkoneksi satu terhadap yang lain. Tapi kemudian setelah saya melihat dua pengalaman itu ada hubungannya loh, pengalaman itu dengan pengalaman. Jadi ketika kita menjalaninya, pengalaman ini apa sih hubungannya dengan pengalaman itu? It's so hard to find the connection. Tetapi ketika kita sudah berada pada titik ini, dua pengalaman itu nyambung kok. Mereka terhubung kok. I'll give you an example ya. Ketika ayah dan ibu saya itu meninggal pada usia yang termasuk muda dalam hidup saya, itu saya nggak ngerti mengapa itu harus terjadi pada hidup saya. Ayah saya meninggal 64 tahun, ibu saya meninggal 64 tahun. Yang buat saya, it's hard to experience both kehilangan dua orang pada waktu yang tidak terlalu lama itu buat saya berat sekali. Tetapi kemudian termasuk hari ini kan, mengapa saya telat masuk kelas kalian? Karena ada orang meninggal dan saya perlu memberikan respon ya pada keluarganya. Lalu saya sekarang ini jadi lebih gampang untuk, terutama sebagai pemimpin agama ya, untuk menemani keluarga-keluarga yang kehilangan entah orang tua, orang-orang dekat dalam hidup mereka ya. Karena saya mengalami bahwa saya yatim piatu. Oke, yuk lanjut. Sampai mana tadi? Ya. Yuk. Dua pengalaman yang awalnya saya melihat tidak terhubung satu terhadap yang lain, tapi di kemudian hari saya menemukan bahwa satu pengalaman ini ternyata terhubung dekat sekali dengan pengalaman yang lain. Oke, yuk lanjut, skip dulu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bukan freak ya buat kamu ya. Ketika saya di Amerika, kebanyakan teman-teman saya sebenarnya seusia kalian. Dan waktu itu Facebook adalah pada tahun-tahun yang agak awal. Dan waktu itu kayaknya seneng banget. Saya diajari oleh anak-anak terutama di Seattle ya.
Mereka kebanyakan kuliah di University of Washington. Biasanya orang Indonesia menyebutnya sebagai UW ya, UW ya. Dan waktu itu mereka ngajari saya gimana caranya biar temennya itu mencapai 5.000. Saya tuh merasa punya temen nggak 1.000 aja kayaknya udah banyak banget ya. Tapi anak-anak itu selalu ngajari saya, Romo temennya kurang banyak itu, tambah lagi Romo jadi 5.000 ya. Meskipun sekarang ini kalau saya lihat lagi sebagian besar dari mereka masih jadi teman saya, tapi yang mungkin real betul-betul kita suka ngobrol, kita suka ketemu, kita kalau mereka ke Jogja mungkin kita bisa dine together ya, makan bareng itu nggak sampai 5.000. Tapi memiliki banyak teman itu buat saya sesuatu ya, bahwa kita itu ternyata bisa punya teman sebanyak. Oke, yuk lanjut. Mungkin merasa ya bahwa inner circle kita itu ya sekali dan selamanya akan dengan orang itu saja. Tapi ternyata dalam perkembangan waktu, ketika kita barangkali menjadi semakin dewasa ya, bahwa circle saya itu membesar, tapi juga beberapa orang yang semula ada di circle saya karena kemudian terbukti toksik ya, dia perlu keluar darinya ya. Mungkin dulu orang punya istilah cut the crap ya. Jadi ya orang-orang yang pada akhirnya tidak bermakna dalam hidup kita ya, tidak perlu lanjut dalam hidup kita ya. Oke, kita lanjut dengan Apple. Apple itu sebesar siapa? Dia bilang kalau dalam dunia perlistrikan ya, elektronika itu seperti Thomas Alva Edison. Dan dia bilang Thomas Alva Edison itu sebesar apa? Kalau saya membayangkan bahwa Apple itu seperti Thomas Alva Edison. Dan dia bilang di dalam ilmu ekonomi orang ini semacam nabinya ekonomi, yaitu Karl Marx. Karl Marx, nabi ekonomi itu ditambah seorang suci dalam agama Hindu, seorang guru dalam agama Hindu. Dua orang itu dikumpulkan bersama, mereka masih lebih kecil daripada Thomas Alva Edison. Jadi Apple itu sesuatu yang besar sekali. Oke, saya akan tanya-tanya kalian lagi ya. Simpel pertanyaannya kali ini ya. Siapa penyanyi atau grup band yang kalian pandang besar? Besar itu
kemungkinan ada di playlist kalian. Yuk. Ya, penyanyi Bruno Mars. Kenapa dia pesan buat kamu? Oke, pernah nonton konsernya? Oh, nonton di HP ya. Oke, yuk. Ed Sheeran ya, kenapa dia pesan buat kamu? Oke, lagunya keren. Lagu mana yang keren dari Ed Sheeran? Fotograf. Jai. Oke, kayak menyelam maksudnya. Coldplay, mengapa menarik? Setelah ini kita akan mainkan salah satu lagu Coldplay yang paling baru. Lagunya maknanya oke ya. Nah, nanti setelah ini kita minta mbaknya untuk menerangkan makna lagu ini apa. Ya, judulnya kita berdoa. Let's pray together.
Sehingga kalau Coldplay misalnya konser di Jogja, mungkin teman kita akan jadi orang yang pertama ya. Jadi tidak sekedar orgas Melayu Lorenza ya, tapi orang-orang besar. Nah, ini dua orang ini adalah dua orang besar juga ya dalam dunia sains dan teknologi sekarang ini. Kita abaikan dulu bahwa dia seorang Israel ya. Namanya adalah Noah Harari, seseorang yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan karena dia berbicara tentang ada agama baru yang sekarang ini lahir, yaitu agama data. Dia bilang seseorang yang memiliki data adalah seseorang yang super kaya raya sekarang ini. Dan kalian sudah mengalaminya ya. Hanya dengan mengajukan pertanyaan satu baris, kalian sudah dapat diberi satu paper full, tinggal dikumpulkan pada dosen ya. Buatkan saya paper tentang bagaimana menciptakan pemasaran yang levelnya S3 ya, S3 marketing ya. Dan dalam sekejap itu akan diberikan kepada kalian. Maka Yuval Noah Harari ini menjadi salah satu yang penting. Dan nanti terutama agama siap tidak untuk ketemu dengan orang-orang dari dunia sains dan teknologi. Nah, seringkali tidak sesimpel itu ya agama. Karena agama seringkali sangat arogan ya. Ini adalah tiga tokoh. Kita tidak akan membicarakan semua pada hari ini karena saya sudah telat datang ya. Yang pertama adalah Yuval Noah Harari. Dia berbicara tentang agama data. Sekarang data itu menjadi agama baru. Siapa yang punya data, dia memiliki dunia. Dulu kita punya istilah knowledge is power. Sekarang ini kita punya istilah baru, data is power. Lalu yang kedua adalah Susan Wojcicki. Dia mantan CEO dari yang suka kalian buka situsnya hampir setiap hari. YouTube. Apa motonya YouTube? Apa motonya YouTube? Semua yang Anda cari ada. Semua yang Anda cari ada di situ. Dan ini yang dia bilang adalah peluklah kegagalan. Kalau YouTube tidak pernah membuat kegagalan-kegagalan, dia tidak akan memberi kalian keberhasilan-keberhasilan. Keren menurut saya, Susan Wojcicki. Lalu yang ketiga adalah CEO dari Facebook yang kemudian bertransformasi menjadi Meta, yaitu jangan pernah mendiskon diri kamu ya. Dan ini yang paling saya sebel dari Apple. Dia nggak pernah memberikan diskon yang terlalu besar untuk produk-produk. Karena kalau kamu terlalu sering memberi diskon, kamu agak murahan. Itu saya paling sebel dari Apple ya. Diskon besar ya, misalnya saya suka belanja di Gesel Jalan Kejayaan itu ya. Kalau Apple diskon besar itu 250.000 ya. Kalau 30 juta diskon 250.000 itu sih terlalu kecil ya. Dan ini yang penting, jangan pernah mendiskon diri Anda. Kita akan skip saja.
Lagi-lagi Coldplay, kita punya jagoan Coldplay di sini. Siapa lagi yang Coldplay? Jangan Coldplay. Oke, cerita sedikit tentang Fix You. Mestinya udah di luar kepala ya. Oke, silakan cerita. Apa yang menarik dari lagu ini? Meskipun udah di cover oleh BTS, tapi wajahnya Coldplay band itu tetap ada ya. Iya, nggak pakai calo kan dulu bedanya. Oh iya ya. Ya, terutama kalau kamu sudah memberikan diri kamu yang paling baik, tapi ternyata masih gagal juga ya. Tears come streaming down your face.
Sekarang ini yang bisa guide us home ya, salah satunya tentu adalah teknologi ya, membuat kita bisa ketemu dengan orang yang paling kita kasihi ya. Sementara jarak itu ada di antara kita, sekarang nggak lagi ya. Maka yang diundangkan kepada kita dan kita akan membahas lebih lanjut yang saya suka dari Paus Fransiskus, Paus dalam Gereja Katolik yang belum lama wafat adalah dia ketemu dengan orang-orang, salah satunya adalah ya orang-orang dalam dunia sains dan teknologi. Ketemu Mark ya, ketemu istrinya juga. Dan Paus Fransiskus pernah mengatakan ini, iman tidak takut pada akal budi ya, tapi juga tidak arogan tentu. Sebaliknya iman mencari dan mempercayai akal budi. Karena terang akal budi dan terang iman keduanya berasal dari Allah dan tak dapat kita pertentangkan satu terhadap yang lain. Oke, mari kita cari contoh. Ketika agama dan sains seringkali tidak akur satu terhadap yang lain. Di kalangan teman-teman muslim ya, ini juga jadi percakapan yang hangat. Bumi itu bundar atau datar ya, itu jadi pertengkaran yang gak ada habisnya. Tapi masih lebih daripada itu. Sampai di mana tadi? Ya, yuk. Ketika agama dan sains nggak selalu jalan bareng. Saya kasih contoh lagi. Manusia itu dari tanah atau dari simpanse? Ya, ini pelajaran biologi SMA ya. Seringkali jadi pertanyaan. Yuk lanjut. Apalagi sekarang ini juga ada perbincangan yang sangat hangat, yaitu antara beberapa tahun yang lalu pernah ada kompetisi. Sebenarnya siapa yang lebih cerdas, komputer atau manusia? Ya, waktu itu ada pertandingan catur ya antara Garry Kasparov, catur paling handal di dunia dengan komputer, dan ternyata Garry Kasparov ini pernah bisa menahan seri ya komputernya. Tapi komputer senantiasa belajar, maka dia memperbarui dirinya. Yuk, apa lagi? Contoh? Ya, Big Bang.
siapa yang ada di belakang event? Orang yang punya nama besar juga dalam dunia sains? Stephen Hawking. Yuk, apalagi Mbak? Ketika agama dan sains kadang-kadang berhadapan itu sama-sama pasang kuda-kuda. Mungkin di teologi moral juga ada. Yaitu fenomena boleh tidak keluarga yang kesulitan untuk memiliki anak punya program bagi kamu? Nah, tergantung nanti agama kamu. Yuk, apalagi agama dan sains yang kadang-kadang berhadapan-hadapan, nggak selalu akur, kadang-kadang diam-diaman, LDR, bahkan putus. Maka kadang-kadang nanti jangan kaget ya, kalau mungkin ada pemimpin agama kamu bilang ya, kalau kamu mau beragama, buang itu sains jauh-jauh. Nah, itu ya, fanatik tidak bisa. Yuk, apalagi contoh? Yuk. Apa? Gara-gara sains, banyak orang muda itu benci agama. Karena merasa sains tidak diberi ruang dalam agama. Iya. Kamu beragama atau sains? Gak ada pilihan. Dua-duanya ya. Sehingga nanti dari sisi psikologi ya, misalnya ada pandangan ya, agama itu hanya mainan anak-anak kecil. Kalau kamu udah dewasa, apalagi berpengetahuan, kamu akan ninggalin agama. Ini kata psikolog ya. Kalau nggak ateis, kurang-kurangnya kamu jadi agnostik terhadap agama. Yuk, apa contohnya? Iya, tapi nggak perlu seserius itu juga ya. Wajah kamu terlalu serius. Ini teorinya Charles Darwin. Apakah revolusi manusia dari kera? Oke, evolusi. Apakah manusia dari kera atau diciptakan Allah dari ketiadaan? Yuk, apalagi? Hari kiamat itu apa cuma milik orang-orang beragama? Ya? Karena sekarang di Indonesia hari kiamat itu nggak terlalu menakutkan ya. Yang menakutkan adalah ipar ya, karena ipar adalah maut. Yuk, apalagi? Kalau desain berapa percaya nggak ada Tuhan Pak? Ngomong. Iya. Itu nggak ada Tuhan kalau saya. Kalau saya agawan percaya Tuhan, kalau saya berapa dari ya kita ini, ya kita dari revolusi gitu. Oke, kalau kamu mau sungguh-sungguh menekuni ujian sains, coretlah Tuhan dari kamu sendiri. Teoritis ya. Yuk, apalagi? Program keluarga berencana. Program keluarga berencana. Wah, ini kamu sudah merencanakan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan dia? Di China itu ada one child policy ya. Ketakutan. Dan seringkali one child policy itu berarti tidak pernah boleh ada bayi perempuan. Maka kalau ibu
kamu mengandung kamu dan diketahui kamu perempuan, kamu akan dieliminasi dengan one child policy. Nanti kamu boleh tanya pada papa dan mama kamu setelah kuliah ini ya. Kamu itu sebenarnya direncanakan atau kecelakaan? Yang lahirnya September. Yang lahirnya September. Oke, yuk apa lagi? Oke, yuk lanjut. Kalau di agama kan orang ya udah takdirnya jadi orang gitu. Kalau misalnya saya kayak ada orang tuh kayak pengen berubah jadi hewan apa gitu. Oh, oke, apa inkarnasi ya? Reinkarnasi. Ini terutama kalau kita punya teman-teman Hindu pasti bisa cerita lebih banyak. Hidup manusia setelah kematian ya, itu nasibnya gimana? Kalau agama-agama tertentu apakah surga atau neraka? Kalau teman-teman Hindu, Buddha ya, saya akan berinkarnasi ke makhluk yang lebih baik atau lebih tinggi atau lebih rendah. Yuk, apa lagi? Oke, apa? Eutanasia, ya. Ya, nanti kalian barangkali akan ada sampai pada titik gitu ya. Misalnya papa mama kalian sakit terminal dan hidup mereka hanya tergantung pada mesin medis. Begitu kabelnya dicopot, langsung papa mama kalian meninggal. Adalah dicabut atau tidak? Itu menjadi persoalan besar ya. Beberapa tahun yang lalu saya menemukan ya, terutama menjadi orang miskin itu terutama kalau sakit menjadi berat sekali. Saya baru pulang dari Amerika waktu itu dan ada di Kota Baru. Sebagaimana kalian tahu ya, sebagian dari umat Kota Baru itu bukan umat yang kaya. Waktu itu ada bapak-bapak, anaknya yang cowok itu sama yang perempuan ya aktif di gereja, dan saya diminta untuk misa untuk jenazah bapaknya. Kaget, mengapa bapaknya meninggal? Karena tidak bisa beli obat 8 juta. Buat saya yang baru pulang dari Amerika, 8 juta itu kecil sekali. Tapi buat keluarga itu 8 juta itu banyak. Sehingga bapaknya bilang begini pada istri dan kedua anaknya, daripada kalian keluar 8 juta, lebih baik saya meninggal. Ya, kasus yang lain yang tragis itu. Oke, rekan-rekan, saya akan mengakhiri kelas ini. Prinsipnya kita masih akan mengeksplorasi hubungan antara agama dan sains yang subtle, rumit, ya, in a complicated relationship. Dan mudah-mudahan kita terutama dari sisi agama ya, kita semakin mau untuk memeluk sains. Kita tidak anti sains dalam hidup kita, dan bahkan karena sains kita menjadi lebih beriman. Dan seberapa susah, seberapa gampang, mari kita di akhir belajar dari orang-orang Jogja bahwa yang kelihatannya sulit untuk terhubung satu sama lain, gak akur seringkali, tapi sebenarnya
kita bisa lebih dekat loh. Maka sebagai akhir, sambil kalian meninggalkan tempat ini ya, ini ada sebuah kolaborasi yang seringkali susah dibayangkan, yaitu Timur, Jawa, dan Minang. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu.
Oke, mari kita picak-picakkan agama dan sains. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Terima kasih semuanya. Minggu depan kan kalian nonton film. Oh ya. Oke. Ya.